Hai geng, selamat datang di Motiven Podcast bareng aku, Hendrik. Podcast ini sengaja aku buat khusus untuk kamu yang tengah sendiri dan gak tahu mau ngapain. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk dengerin podcast episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, apa kabar nih? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang selalu setia ngedengerin podcastku. Dan alhamdulillah podcast ini udah mau jalan 1 bulan nih ya. Dan di episode kelima ini aku bakalan bahas tentang untuk kamu yang sedang berjuang. Ketika kita mendengar berjuang, apa sih yang ada di pikiran kamu? Itu berat, itu sulit, itu capek, itu bikin nguras tenaga, dan mungkin masih banyak lagi ya. Cuma di balik itu semua terkadang terkandung hikmah yang ada di dalamnya. Ngomongin soal berjuang, biasanya di bulan Juli kayak gini tuh banyak sekali orang-orang yang tengah berjuang ya. Ada yang mungkin berjuang untuk bisa dapat pasangan, dapat calon istri, calon suami, atau mungkin yang lainnya. Atau mungkin juga berjuang dalam hal kerjaan, cari kerja. Yang masih nganggur semoga cepat dapat kerja ya. Terus mungkin yang baru lulus semoga segera dapat sekolah buat adik-adik yang baru lulus SMP, SD, atau yang mungkin baru lulus SMA semoga segera dapat kampus impian kayak gitu ya. Oke, ngomongin soal kampus nih, aku juga bakalan cerita kali ini terkait proses perjuanganku ketika aku memasuki dunia perkuliahan. Jadi gini, kita mungkin tahu ya kalau misalkan masuk kampus itu banyak sekali jalurnya. Kalau pada zaman aku dulu 2013 itu ada yang namanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Biasanya menggunakan nilai raport. Terus yang kedua itu ada yang namanya jalur SBMPTN. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Biasanya pakai tes. Kalau sekarang mungkin namanya UTBK ya. Jadi tesnya namanya UTBK. Terus seleksinya namanya SBMPTN. Terus yang ketiga itu biasanya jalur mandiri. Kalau jalur mandiri itu biasanya ya diadain oleh kampus itu sendiri gitu. Kalau di jalur mandiri biasanya ada 2 macam sih. Jalur mandiri prestasi atau mungkin jalur mandiri yang tulis yang hampir sama kayak SBMPTN. Cuma beberapa tahun yang lalu itu yang digunain untuk seleksi masuk jalur mandiri itu adalah nilai SBMPTN.
Cuma nggak tahu sih kalau mungkin tahun ini beda lagi karena biasanya tiap tahun itu beda-beda gitu. Dan kali ini aku bakalan ceritain kisah aku ketika aku masuk perguruan tinggi, gimana dilemanya, gimana stresnya, gimana takutnya ketika ditanya orang-orang, aduh, kamu mau masuk kampus mana gitu. Kadang kalau misalkan belum tahu ya, suka apa ya, suka stres sendiri gitu. Aduh, udah nyoba ini nggak keterima, nyoba itu nggak keterima, nyoba ini lagi nggak keterima. Terus maunya gimana sih kayak gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama ya, langsung aja aku ceritain deh. Siap-siap ya. Pada suatu hari, tepatnya di tahun 2013 ya, aku sama temen-temen itu ikut yang namanya SNMPTN. Yang seperti aku jelaskan di awal tadi bahwa SNMPTN itu menggunakan nilai raport semester 1 sampai semester 5. Dan kebetulan SNMPTN itu pendaftarannya biasanya ketika kita masuk semester 6. Jadi kelas 3 semester genap. Itu. Kita baru daftar. Jadi kita belum lulus, kita sudah bisa daftar ke PTN kayak gitu. Dan kebetulan pada tahun 2013 itu aku dikasih pilihan 2 PTN, masing-masing PTN itu ada 2 jurusan. Jadi totalnya ada 4 jurusan di 2 PTN. Dan kebetulan yang aku pilih pertama itu adalah ITS. Dan yang kedua itu adalah UNESA kalau nggak salah. Karena aku backgroundnya jurusan IPA, maka ketika SNMPTN aku pun juga harus milih jurusan IPA. Karena nggak semua kampus itu mau menerima calon mahasiswa yang lintas jurusan. Makanya biar cari aman ya milih yang satu jurusan aja kayak gitu. Cuma pada saat itu aku agak lupa ya, agak lupa jurusan apa yang aku pilih. Pokoknya jurusan Saintek ya. Dan di SNMPTN ini ceritanya apa ya? Banyak banget kisah harunya sebenarnya teman-teman. Karena mungkin informasi ketika itu nggak sebanyak sekarang. Ketika itu mungkin ya informasi masih banyak adanya ya di Facebook, di Twitter kayak gitu. Cuma pada saat itu aku pun juga nggak terlalu banyak browsing sih terkait dengan jurusan apa yang mau aku ambil, terus kampus mana yang sebenarnya tepat buat aku. Itu pun juga aku masih mikir-mikir kayak gitu. Makanya di SNMPTN ini aku bener-bener blank dulu. Mungkin ya lihat apa ya, peluang masuk mana yang cenderung lebih besar. Makanya aku pilih beberapa jurusan yang mungkin ya apa ya, yang mungkin lebih tepatnya bisa masuk lah kayak gitu. Di sini pandangan aku memang apa ya, nggak ada pandangan sama sekali sih sebenarnya soal SNMPTN ini. Karena ya minimnya informasi
Dan aku pun juga masih belum tahu, belum bisa mengenali diri aku secara personal kayak gimana. Terus nanti gambaran umum ketika aku udah lulus aku bakalan ngapain aja. Kayak gitu memang gak ada gambaran sama sekali. Jadi memang pada saat itu ya aku ikut SNMPTN, aku pilih beberapa jurusan yang mungkin kayaknya enak di situ. Makanya kenapa aku milih ITS? Karena memang aku dulu pengen banget kuliah di jurusan teknik kayak gitu. Dan salah satu kampus teknik terbaik ya di Jawa Timur ya ITS kayak gitu sih. Pada saat itu mungkin ya kayaknya pilihan pertama itu arsitektur, pilihan kedua itu apa ya, aku agak lupa pilihan kedua itu apa. Terus yang kedua UNESA itu aku milihnya fisika. Kenapa aku pilih fisika? Karena memang di SNMPTN ini kan biasanya berdasarkan nilai rapot, dan kebetulan nilai rapotku itu di antara tiga mata pelajaran pada saat SMA itu lebih bagus di fisikanya, makanya aku ambilnya fisika gitu. Ketika aku daftar SNMPTN, aku pada saat itu ngerasa optimis banget bisa keterima. Karena mungkin ya aku analisis sendiri sih. Kira-kira jurusan itu passing grade-nya aku mencapai target itu apa enggak kayak gitu. Karena aku pun juga ngerasa karena nilai fisikaku bagus, aku kayaknya juga bakalan lolos kayak gitu. Karena yang aku ambil juga berkaitan sama fisika banget kayak gitu. Daripada biologi sama kimia pada saat itu. Dan ketika pengumuman ternyata dari sekian ratus orang yang daftar di sekolahku itu yang diterima kurang lebih 60 anak masuk lewat jalur SNMPTN. Dan pada tahun itu adalah tahun terbanyak siswa yang lolos SNMPTN kayak gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya mungkin sekitar 30 atau 40 orang ya yang keterima lewat jalur SNMPTN. Maka di tahunku itu salah satu tahun terbanyak karena lebih dari 60 siswa yang diterima. Cuma apa yang aku harapin itu nggak jadi kenyataan gitu. Aku nggak lolos SNMPTN, dan anehnya pun juga gini ya, banyak dari temen-temenku yang rankingnya itu masuk 5 besar atau mungkin 10 besar, itu jarang ada yang masuk SNMPTN. Malah anak-anak yang mungkin di luar peringkat itu justru yang keterima lewat jalur SNMPTN. Dari situ apa ya, mungkin sedih, iya sedih banget. Karena memang ketika kita diterima lewat jalur SNMPTN, itu rasa bangganya double. Kenapa? Karena kita nggak perlu susah-susah untuk ikut tes. Karena kita tahu sendiri bahwa soal-soal tes SBMPTN itu jauh lebih sulit daripada soal-soal yang diujikan di ujian nasional kayak gitu.
Selain itu, biasanya anak-anak yang diterima lewat jalur SNMPTN itu pada saat wisuda itu dipanggil satu-satu ke atas panggung bareng orang tua. Ya bangga dong kalau misalkan kita masuk ke dalam jajaran anak-anak tersebut. Dan ternyata impian aku selama ini pengen masuk jalur SNMPTN nggak jadi kenyataan kayak gitu. eh Kalau dibilang frustasi, mungkin hampir frustasi juga ya, karena memang pada dasarnya mungkin aku orangnya kepedean dulu. Kepedean banget aku pasti bakalan lolos kayak gitu. Karena memang pada saat SD, SMP, SMA aku menentukan sekolah itu ketika aku pilih sekolah A, aku pengen sekolah di situ, aku pasti bakalan masuk kayak gitu. Mungkin karena mindset itu, aku pengen masuk kuliah di sini kayak gitu. Ternyata nggak keterima dan itu penolakan pertama yang terjadi dalam hidup. Makanya sakitnya jauh lebih sakit katanya ya, karena memang ini penolakan pertama. Dari situ ya aku harus kejar target dong. Karena memang ketika udah nggak diterima di SNMPTN, ya kita harus ikut seleksi yang kedua, yakni SBMPTN. Namun sebelum aku cerita lebih lanjut proses aku daftar SBMPTN, aku bakal evaluasi dulu kenapa aku bisa gagal di SNMPTN. Penilaian ketika SNMPTN itu pure nilai raport. Kecuali kalau misalkan kita milih jurusan-jurusan tertentu yang diharuskan melampirkan melampirkan praktek lah ibaratnya. Aku lupa namanya apa kayak gitu. Cuma biasanya kalau misalkan kita mau daftar jurusan DKV, kita harus nampilin upload soft file desain kita kayak gitu. Atau mungkin kita mau ambil jurusan olahraga, kita harus bikin video lari kayak gitu keliling lapangan berapa menit kayak gitu. Nah itu yang harus dilampirin ketika daftar SNMPTN kayak gitu dulu ya. Cuma selain jurusan-jurusan yang seperti itu biasanya cuma pure nilai rapot. Dan kebetulan di tahun 2014 kalau nggak 2015 itu aku ditunjuk jadi salah satu panitia yang mengurusi calon mahasiswa SNMPTN. Dan kebetulan pada saat itu aku bertugas untuk merevisi nilai-nilai rapot yang udah di-storin sama calon mahasiswa. Gini, ternyata setelah aku analisis ya, anak-anak yang cenderung masuk jalur atau mungkin program SNMPTN ini adalah anak-anak yang nilainya itu grafiknya
naik terus kayak gitu. Misalkan semester 1 nilai biologi itu 75, semester 2 jadi 80, semester 3 jadi 83, semester 4 jadi 85, semester 5 jadi 87. Itu kan naik terus grafiknya kayak gitu. Lain lagi ketika ada anak yang nilainya semester 1 itu 90, semester 2 itu nilainya 85, semester 3 itu nilainya 90 lagi, semester 4 nilainya 95, semester 5 dia turun lagi jadi 93 kayak gitu. Meskipun ketika di rata-rata nilainya gede, tapi karena ketika dibikin grafik dari semester 1 ke semester 5 itu naiknya kayak denyut nadi ya, naik turun. Itu kadang malah nggak diterima kayak gitu. Jadi memang nilai raport di SNMPTN itu cukup berpengaruh kayak gitu. Makanya mungkin beberapa sekolah itu ada juga yang bikin kebijakan ya, nilai kelas 10 itu mungkin distandarin, jadi nggak usah terlalu gede lah. Nilai kelas 11 agak di-upgrade lagi, nilai kelas 12 nanti dinaikin lagi, untuk bikin strategi gimana caranya biar banyak siswa yang bisa lolos lewat jalur SNMPTN. Cuma kadang kuota tiap sekolah itu kan beda-beda, tergantung dengan akreditasi sekolah juga kayak gitu. Terus banyaknya alumni yang masuk kampus itu juga, itu pun juga turut mempengaruhi di SNMPTN. Bahkan mungkin sampai sekarang pun juga masih ada yang namanya blacklist. Jadi ketika ada siswa yang masuk ke perguruan tinggi A lewat jalur SNMPTN, ketika dia nggak lanjut, dia mengundurkan diri, otomatis sekolah itu bisa kena blacklist. Jadi adik tingkatnya yang ketika mau kuliah di sana lewat jalur SNMPTN bisa aja nggak keterima gara-gara blacklistnya tadi kayak gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada kayak gitu, cuma mungkin beberapa kampus aja sih. Aku pun juga masih kurang tahu terkait hal itu. Ya, mungkin pembahasan terkait dengan SNMPTN itu cukup sampai di sini. Nanti kita bakalan ulas terkait soal SBMPTN kayak gimana.